Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Salsabila dari Universitas Siber Asia di jurusan PJJ Informatika dengan NIM 250401010316 dengan kode kelas IF206. Di sini saya akan mempresentasikan terhadap ujian akhir semester sistem basis data mengenai analisa terhadap database IRD. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram atau hubungan entitas adalah diagram yang digunakan sebagai perancangan database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atributnya secara detail. Jadi, dengan adanya IRD ini, sebuah sistem database yang sedang kita bentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Oke, lanjut ya. Kenapa IRD itu sangat penting dan apa pentingnya peranan IRD dalam database ini? Jadi yang pertama itu dapat membantu dalam melihat bentuk tabel, atribut, dan hubungan antar data secara jelas dalam satu gambar. Yang kedua itu dapat mengatur hubungan tabel sehingga mencegah adanya data ganda. Lalu yang ketiga, sebagai panduan sebelum menulis kode pemrograman. Yang keempat, memudahkan kita dalam perbaikan atau debugging. Yang kelima, menjadi alat komunikasi antar tim agar dapat dipahami oleh dari pengembang pertama, lalu dari ke perancang hingga ke pihak-pihak manajemen yang non teknis. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke soal nomor 1 pada ujian akhir semesternya itu dalam menganalisis tabel IRD yang pada gambar tersebut. Yang pertama kita cari itu dari entitas utamanya. Jadi, seperti pada gambar tabel tersebut, dapat kita lihat entitas utamanya itu yang pertama supplier, yaitu supplier itu orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Yang kedua itu ada shipment. Shipment itu transaksi penerimaan barang dari supplier. Yang ketiga itu ada item. Item itu adalah komponen dari bahan baku atau produk. Oke, terus yang keempat, produk itu apa? Produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan, ditawarkan kepada konsumen yang dibuat oleh perusahaan. Lalu yang kelima, customer. Apa itu customer? Customer itu adalah orang atau perusahaan yang membeli produk. Tuh, terus ada order. Order adalah kegiatan memesan produk kepada perusahaan guna terjadinya transaksi penjualan. Ya, lanjut. Kita ke relasi antar entitas. Jadi, relasi antar entitas pada tabel tersebut dapat kita lihat dari supplier ini. Sebentar. Dari supplier ini menuju ke shipment. Nah, tadi kan supplier itu adalah orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku, sedangkan shipment itu adalah transaksi penerimaan barang dari si supplier. Nah, jadi hubungannya itu, jadi si supplier ini mengirimkan ke shipment. Nah, nanti kardinalitasnya itu, jadi satu supplier dapat mengirim ke banyak shipment. Terus, abis itu, lanjut ke dari shipment ini ke item. Oke, nah terus dari shipment ke item itu, nah item itu kan tadi jenis komponen atau bahan baku dari produk. Nah, jadi kardinalitas dan hubungannya itu, jadi shipment itu berisi item. Nah, satu shipment ini dapat mencakup banyak item. Gitu. Sebentar dihapus dulu. Nah, terus habis itu kita dari supplier ke item.
Sudah, lalu dari item ini ke produk ya. Nah, jadi hubungan relasi antar entitasnya itu dari item ke produk. Jadi satu item itu digunakan dalam pembuatan produk. Item ini digunakan dalam membuat suatu produk. Jadi kardinalitasnya itu satu item dapat digunakan oleh banyak produk. Lalu habis itu dari dari item ke produk sudah, lalu dari customer ke order. Relasinya itu apa? Jadi customer itu kan orang ya atau perusahaan yang biasanya itu memesan suatu produk pada perusahaan. Terus untuk relasinya itu customer ini melakukan order. Terus nanti si satu customer ini dapat membuat banyak orderan. Jadi satu customer itu nggak menuntut harus satu customer satu orderan gitu. Jadi satu customer ini bisa membeli banyak orderan, bisa lebih dari satu gitu ya. Terus habis itu dari customer ke order, kita lanjut ke dari order ini ke produk lagi balik. Nah, jadi order itu kan transaksi penjualan produk ke seorang konsumen. Nah, jadi relasinya itu dari order ke produk. Order itu bisa mencakup produk yang dipesan, apa yang dipesan oleh customer itu. Terus jadi satu orderan itu bisa berisi banyak produk. Jadi orderannya yang masuk itu yang dipesan oleh customer gak mungkin satu produk aja, satu macam aja gitu. Pastikan banyak gitu loh yang dia pesan. Jadi satu orang tuh nggak mungkin satu, pasti bisa pesan lebih dari satu, melakukan pengorderan lebih dari satu produk gitu. Lalu lanjut ke kardinalitasnya. Kardinalitasnya itu ada mandatory one. Nah, mandatory one itu adalah hubungan wajib satu, artinya nilai minimum wajib berisi angka satu, terisi angka satu. Jadi nggak boleh kosong banget. Karena data turunannya itu nggak bisa dibuat kalau induknya itu nggak ada. Gitu. Jadi harus ada induknya baru ada kawan. Terus yang kedua itu ada mandatory many. Kalau mandatory many itu hubungan objek yang dapat dihubungkan ke banyak data atau entitas lain. Tuh. Terus kalau optional one or many adalah hubungan yang dapat terhubung dan tidak wajib memiliki induk atau nilai relasinya boleh kosong. Jadi bedanya sama mandatory one, nah kalau mandatory one itu kan harus ada angka satu. Jadi dia nggak bisa kalau misalkan nggak ada induknya. Kalau optional one or many, dia nggak masalah. Bakal tetap terhubung walaupun dia nggak punya induknya. Gitu. Lalu bagaimana implementasinya si IRD pada tabel tersebut ke sebuah database. Jadi dapat kita peroleh dari tabel suppliernya itu bisa terdapat supplier ID, nama supplier, dan alamat si suppliernya itu. Lalu ada di tabel item. Tabel itemnya ini itu mencakup item ID, nama item, dan dari si supplier ID-nya ini. Terus ada dari tabel produk, itu bisa mencakup produk ID, nama produk, atau jenis dari si produknya. Lalu ada, jadi bisa jenis produk ini itu termasuk kayak food kah or non-food. Lalu ada di tabel shipment, mencakup shipment ID, supplier ID, dan tanggalnya. Lalu di tabel order, mencakup order ID, customer ID, dan tanggal pengorderannya itu kapan. Agar bisa memudahkan untuk melacak. Lalu ada di tabel customer. Customer-nya itu mencakup customer ID, terus nama customer, lalu si alamat customer-nya. Agar bisa memudahkan dalam pengiriman produk ke alamat si customer-nya. Baik, penjelasan dari saya cukup sekian.
Terima kasih banyak sebelumnya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam penulisan materi ataupun dalam penjelasannya. Terima kasih.